Sempit, hatinya sakit, tetap harta itu nggak bisa jamin bahagia. Apalagi dianya kena stroke, kena asam urat, kena darah tinggi, kena kencing manis, alhamdulillah semua kalau pilih menjadi baiknya dunia kan atau akhirat. Pokoknya rata langsung sekarang Pak itu. Jadi hampir nggak tahu Roma sama Kasol, ya sama Patah. Ini kita naik seperti Alif lagi lah. Iya. Langsung sekarang Pak itu. Jadi hampir nggak tahu Roma sama Kasol, ya sama Patah. Ini kita naik seperti Alif lagi lah. Iya. Nah, pertanyaan buat kita kembali. Kalau kita lagi sholat, ingat ke mobil, ingat ke motor, ingat ke duit. Tuh duit jangan didompet, dikasih siapa? Mobil dikasih siapa? Enggak kan kita mah? Enggak. Kadang-kadang kita mah udah waya lagi nyuci piring, lagi nyuci mobil, nyuci motor, udah dipanggil aja dan tak tanggung. Itu sama ukurannya hartanya disedekahi. Karena ini harta menghalang saya gak ada ke Allah. Kalau kita jangan, bukan berarti kelas kita lagi sholat ingat ke dunia ngalangin. Paling enggak kita kudu ngaji. Bagaimana sih ini dunia jangan sampai ngalah kita di dalam ibadah. Kalau itu ngalangin lagi, kita gak punya piring acan-acan. Seperti Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam kan gak punya bapak, gak punya emak, gak punya juga gak punya harta deh, punya baju kedua. Dia punya bini kagak, punya anak kagak. Nikmat susahnya ibadah ke Gusti Allah. Makanya orang susah bisa nikmat ibadah, orang kaya juga bisa nikmat ibadah. Tergantung anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub nikmat ibadah walaupun dia sakit. Kita sakit sebaliknya. Biasa sholat, biasa ngaji enggak. Kenapa enggak ngaji? Dagunya sakit. Emang kenapa? Dicek asam urat. Bukan asam urat, tahu Haji Ayub nontonnya asam urat. Tuh sekarang dulu mah zaman saya 80 nggak ada orang cerita asam urat, emak paling ceritanya bisa doang, paling bantar makan buah, itu apa? Pacet dirujak. Pengen makan mangga daging, iya sih. Iya saya lagi kacau kalau terjadi bawa mangga sekarang saya, bukan mangga remayu bukan, tapi nikmat di bibirnya. Sebab mangganya ini doang, mangga daging. Sekarang dari mangga daging buat obat. Betul. Nah ini syukran nikmatillah, bersyukur pemberian Allah nikmat. Mana nikmat Allah? Sehat nikmat Allah. Paling gede. Yang paling gede lagi adalah nikmat iman Islam. Rasulullah tanggung. Berhentinya 11. Oke. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqan wa fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ya, kita bukan hanya guru-guru di Indonesia, di Tangerang ada guru-guru seperti kayak gitu. Sekarang udah dimulai nih ngambil dana buat sedekah, buat orang, buat jatuh, pakai gael lagi. Beliau kemarin ada tamu dari Tangerang rumah saya, silaturahmi. Beliau menyaksikan, saya bukan cerita mau perang, bahasanya udah bungkus, beliau udah bungkus. Ada orang nanamu. Aduh susah orang Cina masuk Islam. Dia punya anak, 4 tahun punya anak. Dia datang ke rumah bojim. Jangan aneh orang yang
ngaji sejam udah ngeliatin jam. Ini lama tuh lama disuruh beli 10 menit. Tuh bayangin orang-orang yang hebat mah udah dekat ke Allah atau apa namanya doanya selalu diijabah oleh Allah karena hatinya selalu basah dengan ingat ke Gusti Allah. Yang ketiga, wa ijab kuliah baliyatin, ketika beliau dapat musibah ucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayat ini ketika diucapin di musola, di masjid, lagi di dalam keluar, siapa ini lagi nonton TV, TV-nya dikecil baru mati, ya kan? Beda kalau mendengar ayat ini, apalagi zaman corona, udah nggak salah lagi bukan sembako santri ini. Allah setahun 2 kali, dia paling juga lebih kurang daripada ini terangnya. Kalau tebak angin gede mati. Beda orang yang setiap hari berzikir di luar sholat, beda. Kenapa? Tergantung daya setrumnya. Benar? Iya kan, itu pengamalan kalimat la ilaha illallah, iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi. Diucapin di mulut, dibenarkan di dalam hati. Wa amaru bil arkan, diucapin dengan seluruh tubuh anggota, ikut sujud, ikut rukuk. Jasad adalah hati. Ya muqallibal qulub, jejak yang membulak-bulak balik hati adalah ketika kita tasawur awal akhir ada bacaan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wala ta'atika. Nah, kalimat la ilaha illallah akan menjadi terang di alam kubur, cuma terangnya tergantung kekuatan pengamalan keyakinan kepada Allah. Percis kayak kita punya lampu, nah tergantung kuatnya. Nah, makanya duduk di majelis alim ini bukan hanya kita yang beruntung, tapi emak bapak kita ikut beruntung. Percaya nggak? Kalau nggak percaya tanyain bapaknya yang meninggal, ngomong sono, bapak kalau hari Senin ada nggak? Ya, gua ada ngaji. Kalau hari Selasa ada ngaji. Hari Rabu aku ada terus. Kenapa? Itulah antara hubungan seorang anak kepada bapak, emak, guru nggak akan putus ketika walaupun dia udah mati. Coba kalau putus itu masak capek-capek masak, udah masak capek, beli ayam mahal, betul kan? Sedekah manggil ustaz. Kenapa? Punya keyakinan yang kuat aja. Sujudnya takut gak akur, tumaninanya takut gak akur, nanti di akhirat kalau gak akur sholatnya habaan mansuro, bagaikan abu yang diaur gak ada apa-apanya. Mau kerja dari gaji, mau digaji 30 hari doang, mau. Tapi bagi orang yang duduk di majelis salim, yang setiap minggu berusaha ingin bagus liwat ngaji, walaupun dia sholatnya kurang bagus, ada maaf Allah. Tuh, makanya lu ngaji nggak kuat. Sebab ibadah mah bukan diukur dengan timbangan kebesaran awak. Awak 100 kilo, kan udah. Minumnya secuntak mur. Belum. Habis makan dari di kursi. Kenapa mah? Gak terawih. Rasanya air dari tenggorokan. Aduh, perasaan air di tenggorokan itu bukannya secuntak. Menaya nggak saya dari kecil. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Ibadah mah diukurnya dengan kekuatan iman Islam kepada Gusti Allah. Bukan diukur dengan kekayaan, dengan banyaknya harta, dengan mewahnya rumah, dengan tingginya jabatan, dengan banyaknya duit, tapi semata diukur dengan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang kaya dari ibadah. Ini bukan jadi orang kaya ibadah, ini lagi ngaji. Banyak, nggak sempat ngaji juga. Ke Lembang, jadi mana Lembang? Ke sana? Nggak tahu, tanya dia mau tahu.
Ya sempat ngaji mah piknik kayak entar lagi ke Bogor, entar lagi ke Puncak. Ini bukan ngomongin orang, lagi nasihat diri kita sendiri. Mendingan kita nggak punya duit mau duduk di majlis. Nah, itu barang saya nggak punya duit, ini lagi cerita nggak punya duit. Nah makanya nikmati pemberian Allah yang sudah jelas daripada kita mengharapkan hujan duit. Pokoknya nggak ada yang tidur. Kalau hujan duit lah, pokoknya walaupun hujannya malam bangun, hujan duit, hujan duit, ratusan ribu, pokoknya bangun, bangun, CRT hujan duit. Ya Allah ya Rabbi. Jadi ukuran ibadah itu bukan tolak ukur kaya, banyak harta, timbangan berat, tenaga besar. Semata ukuran ibadah itu dengan kekuatan keimanan kepada Allah. Belajar puasa udah umur 40 tahun. Kita sujud bukan sembarang sujud, ruku bukan sembarang ruku, ada aturannya. Terbuka, perut jari ini tempelin tekan. Tak muka buka, jangan sampai